The Cosmic Code adalah sebuah konsep yang menggugah imajinasi, menghubungkan manusia dengan misteri terdalam alam semesta. Dikembangkan oleh fisikawan ternama, Paul Davies, dalam bukunya yang berjudul sama, ide ini menyuguhkan bahwa alam semesta mungkin diatur oleh serangkaian aturan atau kode yang bisa dipahami, seperti bahasa pemrograman yang rumit. Dalam pemaparannya, Davies mengeksplorasi bagaimana hukum fisika mungkin bukan sekadar serangkaian kebetulan, tetapi bisa jadi merupakan bagian dari rancangan yang lebih besar dan cerdas. Cosmic Code bukan hanya sebuah teori ilmiah, ia adalah sebuah perjalanan intelektual yang menantang batas-batas pemahaman kita tentang realitas dan keberadaan kita di dalamnya. Davies, seorang fisikawan dan kosmolog yang telah banyak berkecimpung dalam penelitian tentang alam semesta, menegaskan bahwa ada keindahan dan keteraturan yang mendalam dalam hukum-hukum alam. Menurutnya, sains tidak hanya menemukan fakta, sains juga menemukan makna. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa alam semesta tidak hanya dapat dipahami secara matematis, tetapi juga memiliki sifat estetis dan mungkin tujuan. Davies mengajak kita merenung, apakah hukum-hukum fisika adalah hasil dari keberuntungan kosmik atau bagian dari desain yang lebih besar? Salah satu poin sentral dalam Cosmic Code adalah ide bahwa hukum-hukum alam adalah universal dan konsisten di seluruh alam semesta. Ini berarti, jika kita menemukan kehidupan di tempat lain di alam semesta, makhluk-makhluk tersebut akan mengikuti hukum-hukum fisika yang sama dengan yang kita ikuti di bumi. Dalam kerangka ini, Davies mengutip kata-kata Albert Einstein yang terkenal. Hal yang paling tidak bisa dimengerti tentang alam semesta adalah bahwa alam semesta dapat dimengerti. Pemahaman ini menegaskan bahwa ada keteraturan yang luar biasa dalam alam semesta, dan tugas kita sebagai manusia adalah mencoba menguraikan kode ini. Davies juga membahas sejarah panjang pencarian manusia untuk memahami alam semesta, mulai dari filsafat kuno hingga fisika modern. Ia merujuk pada tulisan-tulisan Aristoteles yang mencoba memahami dunia melalui logika dan observasi, hingga Isaac Newton yang meletakkan dasar-dasar mekanika klasik dengan hukum gravitasinya. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana manusia selalu berusaha memahami lingkungan mereka dan menemukan keteraturan di dalam kekacauan. Davies menyatakan bahwa pemahaman kita tentang alam semesta telah berkembang pesat, tetapi kita masih berada pada tahap awal dalam mengungkap kode kosmik yang sesungguhnya. Salah satu poin sentral dalam Cosmic Code adalah ide bahwa hukum-hukum alam adalah universal dan konsisten di seluruh alam semesta. Ini berarti, jika kita menemukan kehidupan di tempat lain di alam semesta, makhluk-makhluk tersebut akan mengikuti hukum-hukum fisika yang sama dengan yang kita ikuti di bumi. Dalam kerangka ini, Davies mengutip kata-kata Albert Einstein yang terkenal. Hal yang paling tidak bisa dimengerti tentang alam semesta adalah bahwa alam semesta dapat dimengerti. Pemahaman ini menegaskan bahwa ada keteraturan yang luar biasa dalam alam semesta, dan tugas kita sebagai manusia adalah mencoba menguraikan kode ini. Davies juga membahas sejarah panjang pencarian manusia untuk memahami alam semesta, mulai dari filsafat kuno hingga fisika modern. Ia merujuk pada tulisan-tulisan Aristoteles yang mencoba memahami dunia melalui logika dan observasi, hingga Isaac Newton yang meletakkan dasar-dasar mekanika klasik dengan hukum gravitasinya. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana manusia selalu berusaha memahami lingkungan mereka dan menemukan keteraturan di dalam kekacauan. Davies menyatakan bahwa pemahaman kita tentang alam semesta telah berkembang pesat, tetapi kita masih berada pada tahap awal dalam mengungkap kode kosmik yang sesungguhnya. Salah satu aspek yang paling menggugah dari Cosmic Code adalah pertanyaan tentang asal-usul hukum-hukum alam itu sendiri. Davies mengajukan hipotesis yang kontroversial bahwa hukum-hukum ini mungkin bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan bisa jadi merupakan bagian dari suatu program atau desain yang lebih besar. Ia mengacu pada ide-ide dari teori informasi dan komputasi, membayangkan alam semesta sebagai sistem komputasi raksasa, di mana hukum-hukum fisika berfungsi seperti perangkat lunak yang mengarahkan perilaku materi dan energi. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang peran Tuhan atau entitas cerdas dalam menciptakan alam semesta, sebuah ide yang telah diperdebatkan oleh ilmuwan dan filsuf sepanjang sejarah.
Davis juga mengeksplorasi kemungkinan bahwa ada dimensi lain atau alam semesta paralel yang beroperasi dengan hukum-hukum fisika yang berbeda. Konsep ini, yang sering muncul dalam teori-teori fisika kuantum dan kosmologi, menambah lapisan misteri pada pencarian kita untuk memahami alam semesta. Jika benar, ini berarti cosmic code mungkin lebih kompleks daripada yang kita bayangkan, dengan berbagai versi realitas yang berinteraksi satu sama lain dengan cara yang kita belum pahami sepenuhnya. Pemikiran ini menggugah, menantang kita untuk memperluas batas-batas pengetahuan kita dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang melampaui imajinasi kita. Dalam penelitiannya, Davis juga mengkaji bukti-bukti arkeologis dan historis yang menunjukkan bagaimana peradaban kuno memahami alam semesta. Ia mencatat bagaimana bangsa Mesir kuno, dengan pengetahuan astronomi mereka yang luar biasa, dan bangsa Maya, dengan kalender mereka yang kompleks, mencoba menguraikan pola-pola kosmik. Fakta bahwa masyarakat kuno ini mampu membuat prediksi yang akurat tentang fenomena astronomi menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kode alam semesta, meskipun dengan cara yang berbeda dari metode ilmiah modern. Davis mengakhiri dengan menyatakan bahwa pencarian kita untuk memahami cosmic code adalah bagian dari pencarian kita untuk memahami diri kita sendiri. Ia mengutip Carl Sagan yang berkata, "Kita adalah cara bagi alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri." Pernyataan ini menegaskan bahwa dengan memahami alam semesta, kita juga memahami tempat kita di dalamnya dan arti dari keberadaan kita. Ini adalah perjalanan intelektual dan spiritual yang tak pernah berakhir, selalu mendorong kita untuk bertanya lebih jauh dan mencari lebih dalam. Dengan semua bukti dan pemikiran ini, Davis memberikan kita sebuah pandangan yang menantang dan menggugah tentang alam semesta. Cosmic Code adalah sebuah ajakan untuk tidak hanya menerima kenyataan sebagaimana adanya, tetapi untuk selalu mencari makna yang lebih dalam dan keteraturan yang lebih besar. Dengan pendekatan ini, kita bisa merasakan keajaiban alam semesta dengan cara yang baru, lebih mendalam, dan lebih penuh arti. Bagian pertama ini menyiapkan panggung untuk eksplorasi lebih lanjut, mengajak kita untuk membuka pikiran dan hati kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Dalam bagian kedua ini, kita akan mendalami lebih jauh bagaimana Cosmic Code mempengaruhi pemikiran tentang eksistensi dan realitas. Pemikiran bahwa alam semesta dapat dipahami sebagai sebuah kode atau bahasa telah mempengaruhi berbagai bidang ilmu, dari fisika teoretis hingga filsafat eksistensial. Salah satu tokoh yang mendalami hal ini adalah Stephen Hawking, yang dalam bukunya A Brief History of Time membahas konsep waktu dan ruang yang tak terpisahkan dalam jalinan kosmik yang kompleks. Hawking menyatakan, jika kita menemukan jawaban untuk itu, maka kita akan mengetahui pikiran Tuhan, mengacu pada penemuan hukum-hukum dasar yang mengatur alam semesta. Konsep Cosmic Code juga memiliki implikasi mendalam dalam memahami sifat kesadaran manusia. Jika alam semesta adalah sebuah program yang berjalan sesuai aturan tertentu, di mana posisi kita sebagai makhluk yang sadar? Filosof John Wheeler memperkenalkan gagasan Participatory Anthropic Principle, yang menyatakan bahwa pengamat memiliki peran dalam menciptakan realitas melalui proses pengamatan. Artinya, kesadaran manusia mungkin bukan hanya produk sampingan dari alam semesta, tetapi juga elemen integral yang mempengaruhi bagaimana alam semesta berfungsi. Penting untuk melihat kembali kepada filsafat kuno untuk memahami bagaimana ide-ide ini telah berkembang. Dalam karya Plato, terutama Timaeus, kita menemukan konsep bahwa dunia materi adalah bayangan dari bentuk-bentuk ideal yang ada dalam dunia ide. Gagasan ini mencerminkan pandangan bahwa ada keteraturan dan kesempurnaan yang mendasari dunia fisik, mirip dengan bagaimana Cosmic Code membayangkan hukum-hukum alam sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip fundamental yang lebih dalam. Selain itu, pemikiran hermetik yang muncul di Mesir kuno, dengan semboyan seperti di atas, begitu pula di bawah, menggarisbawahi hubungan antara mikro dan makro kosmos, sebuah prinsip yang juga tercermin dalam ide Davis tentang alam semesta sebagai sebuah sistem komputasi besar. Dalam konteks modern, penelitian tentang teori string dan multiverse membuka jendela baru untuk memahami Cosmic Code. Teori string yang dikembangkan oleh fisikawan seperti Brian Greene
mengusulkan bahwa partikel-partikel dasar bukanlah titik-titik tetapi tali-tali kecil yang bergetar, masing-masing dengan cara tertentu yang menentukan sifat mereka. Dalam buku The Elegant Universe, Green menjelaskan bagaimana teori ini bisa menyatukan semua gaya fundamental dalam satu kerangka teori, menunjukkan bahwa mungkin ada satu kode yang mengatur semuanya. Teori multiverse, di sisi lain, mengusulkan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta dengan hukum fisika yang mungkin sangat berbeda. Jika ini benar, maka cosmic code kita hanyalah satu varian dari banyak kode yang mungkin ada. Penemuan ilmiah terbaru seperti pengamatan radiasi latar kosmik oleh teleskop Planck memberikan kita data yang semakin akurat tentang asal-usul dan struktur alam semesta. Analisis dari data ini menunjukkan bahwa alam semesta kita memiliki keteraturan yang luar biasa sejak Big Bang hingga sekarang, mendukung gagasan bahwa ada hukum-hukum fisika yang konsisten dan dapat diprediksi. Pengamatan ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk konsep cosmic code, memperkuat argumen bahwa ada pola yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Perjalanan memahami cosmic code juga mengajak kita merenungkan arti dari penemuan dan inovasi manusia. Banyak ilmuwan dan penemu terkemuka, seperti Nikola Tesla, percaya bahwa mereka hanya menemukan prinsip-prinsip yang sudah ada di alam semesta. Tesla pernah berkata, "Jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran." Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang kita temukan mungkin sudah tertulis dalam kode alam semesta, dan tugas kita adalah menguraikannya. Bagian kedua ini menunjukkan bagaimana cosmic code tidak hanya sebuah konsep ilmiah, tetapi juga sebuah filsafat yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Dari fisika teoretis hingga kesadaran manusia, dari filsafat kuno hingga penemuan modern, konsep ini mengajak kita untuk melihat alam semesta dengan cara yang baru dan lebih dalam. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menghargai keajaiban keberadaan kita dan terus mencari makna dalam keteraturan kosmik yang mengelilingi kita. Perjalanan ini baru dimulai, dan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih lengkap tentang cosmic code. Bagian ketiga dari eksplorasi cosmic code membawa kita ke wilayah yang lebih dalam dan lebih rumit, yaitu hubungan antara fisika kuantum dan kesadaran manusia. Fisika kuantum yang mengkaji perilaku partikel subatomik telah mengungkapkan aspek-aspek alam semesta yang tampak paradoksal dan penuh misteri. Salah satu aspek yang paling mengejutkan adalah konsep entanglement atau keterkaitan kuantum, di mana partikel-partikel yang terpisah oleh jarak yang besar tetap dapat mempengaruhi satu sama lain secara instan. Fenomena ini membuat Albert Einstein menyebutnya sebagai tindakan menakutkan di kejauhan, spooky action at a distance, menunjukkan betapa aneh dan membingungkannya sifat alam semesta pada tingkat kuantum. Konsep keterkaitan kuantum ini memicu diskusi tentang bagaimana kesadaran manusia mungkin terhubung dengan alam semesta pada level fundamental. Fisikawan seperti Roger Penrose dan Stuart Hameroff mengajukan teori kontroversial yang dikenal sebagai Orchestrated Objective Reduction, OR, yang mengusulkan bahwa kesadaran muncul dari proses kuantum dalam neuron otak manusia. Menurut teori ini, aktivitas kuantum di mikrotubulus, struktur kecil dalam sel saraf, berkontribusi pada fenomena kesadaran, yang berarti pikiran kita mungkin berfungsi sebagai bagian dari kode kosmik yang lebih besar. Lebih jauh lagi, fisika kuantum menantang konsep klasik tentang realitas. Eksperimen dua celah, double slit experiment, menunjukkan bahwa partikel-partikel seperti elektron dapat berperilaku seperti gelombang atau partikel tergantung pada pengamatan. Hasil eksperimen ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang peran pengamat dalam menciptakan realitas. Seperti yang dijelaskan oleh fisikawan John Archibald Wheeler, tidak ada fenomena kuantum sampai diamati. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa kesadaran dan pengamatan manusia adalah elemen kunci dalam cosmic code, di mana realitas tidak eksis secara definitif tanpa interaksi dari pengamat. Hubungan antara fisika kuantum dan cosmic code juga dapat ditemukan dalam konsep medan kuantum. Menurut teori medan kuantum, semua partikel dan gaya dalam alam semesta dapat dijelaskan sebagai eksitasi dari medan dasar yang tersebar di seluruh ruang.
Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung melalui medan tak terlihat ini. Jika kita melihat alam semesta sebagai sistem informasi besar, maka medan kuantum ini bisa dianggap sebagai jaringan yang menghubungkan semua titik informasi dalam cosmic code. Dalam sejarah dan filsafat, ide bahwa alam semesta diatur oleh aturan tersembunyi dan keteraturan bukanlah hal baru. Filsuf Yunani kuno, seperti Pythagoras, percaya bahwa angka dan hubungan matematis mendasari segala sesuatu di alam semesta. Pemikirannya tentang musika universalis atau musik alam semesta mengandaikan bahwa harmoni dan proporsi matematis adalah dasar dari segala bentuk dan fenomena. Konsep ini sangat mirip dengan ide cosmic code yang menyatakan bahwa hukum-hukum fisika adalah ekspresi dari suatu harmoni kosmik yang lebih besar. Meskipun ide tentang kesadaran kuantum dan keterkaitan kuantum masih diperdebatkan, mereka menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana kita bisa melihat alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jika benar bahwa kesadaran kita adalah bagian dari cosmic code, maka setiap tindakan dan pemikiran kita memiliki resonansi yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ini memberikan dimensi baru terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang arti hidup dan keberadaan kita. Tidak hanya dalam ranah sains dan filsafat, tetapi juga dalam budaya populer. Konsep cosmic code telah menginspirasi banyak karya fiksi ilmiah dan spekulatif. Dari novel-novel karya Philip K. Dick yang mengeksplorasi realitas alternatif dan kesadaran, hingga film-film seperti The Matrix yang menggambarkan dunia sebagai simulasi komputer, gagasan bahwa realitas kita adalah hasil dari suatu kode yang lebih besar terus memikat imajinasi manusia. Ini menunjukkan bahwa pencarian kita untuk memahami alam semesta adalah juga pencarian untuk memahami diri kita sendiri dan tempat kita dalam kosmos. Bagian ketiga ini menggarisbawahi bagaimana cosmic code melintasi batas-batas antara ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya, mengajak kita untuk melihat alam semesta dengan cara yang lebih holistik dan mendalam. Dengan menyatukan konsep-konsep dari fisika kuantum, kesadaran, dan sejarah intelektual manusia, kita mendapatkan pandangan yang lebih kaya dan lebih kompleks tentang realitas. Perjalanan ini bukan hanya tentang penemuan ilmiah, tetapi juga tentang pencarian makna dan koneksi yang lebih besar dalam kehidupan kita. Pada bagian keempat ini, kita akan menyelami bagaimana cosmic code mempengaruhi pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta dan evolusi kosmik. Salah satu teori paling mendalam dan berpengaruh dalam astrofisika modern adalah teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari sebuah titik singularitas yang sangat panas dan padat, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, kemudian mengembang dan mendingin menjadi struktur kosmik yang kita lihat hari ini. Namun, teori ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apa yang memicu Big Bang dan apakah ada sesuatu sebelum itu. Salah satu konsep yang relevan dengan cosmic code dalam konteks ini adalah teori inflasi kosmik yang diusulkan oleh Alan Guth pada awal 1980-an. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mengalami ekspansi yang sangat cepat dalam fraksi detik pertama setelah Big Bang, yang menjelaskan homogenitas dan isotropi alam semesta yang kita amati. Inflasi kosmik menunjukkan bahwa ada mekanisme fisik yang sangat mendasar yang mengatur perilaku alam semesta pada skala terbesar. Seolah-olah alam semesta mengikuti instruksi tertentu dalam kode yang tertanam dalam struktur ruang waktu itu sendiri. Lebih jauh, konsep multiverse yang diusulkan oleh para kosmolog seperti Andre Linde memperluas gagasan ini dengan mengemukakan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah satu dari banyak alam semesta yang ada. Dalam skenario ini, setiap alam semesta bisa memiliki hukum fisika dan konstanta kosmik yang berbeda, tergantung pada konfigurasi awalnya. Jika benar, ini berarti bahwa cosmic code kita adalah salah satu dari banyak kode yang mungkin ada dalam multiverse. Ide ini menggugah imajinasi, memberikan perspektif baru tentang tempat kita dalam skala kosmik yang lebih besar. Selain teori kosmologi, bukti dari astronomi modern juga memperkuat gagasan tentang keteraturan yang mendasari alam semesta. Pengamatan teleskop ruang angkasa seperti Hubble dan yang lebih baru, James Webb, telah mengungkapkan struktur besar alam semesta, termasuk galaksi, gugus galaksi, dan filamen kosmik yang membentuk jaring kosmik, cosmic web. Struktur ini menunjukkan bahwa materi di alam semesta tidak tersebar secara acak,
tetapi mengikuti pola tertentu yang bisa dilihat sebagai manifestasi dari Cosmic Code. Aspek lain yang menarik adalah konvergensi antara teori ilmiah dan pemikiran mistis tentang asal-usul alam semesta. Beberapa tradisi spiritual dan teks kuno menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai hasil dari kehendak atau pikiran yang lebih tinggi. Misalnya, dalam teks Hindu kuno, Rig Veda, penciptaan dunia seringkali digambarkan sebagai proses yang teratur dan diatur oleh prinsip-prinsip ilahi. Pandangan ini mencerminkan ide bahwa ada suatu kecerdasan atau kesadaran yang mengatur alam semesta, mirip dengan bagaimana Cosmic Code menggambarkan hukum-hukum fisika sebagai bagian dari desain yang lebih besar. Dalam sejarah pemikiran ilmiah, kita juga melihat bagaimana gagasan keteraturan dan hukum alam telah berkembang. Pada abad ke-17, ilmuwan seperti Johannes Kepler dan Galileo Galilei mengungkapkan bahwa gerakan planet mengikuti hukum-hukum tertentu yang bisa dipahami secara matematis. Penemuan ini memicu revolusi ilmiah, membuka jalan bagi pemahaman modern tentang alam semesta, sebagai sistem yang diatur oleh hukum fisika yang bisa diungkapkan dalam bahasa matematika. Ini adalah awal dari pengenalan kita tentang Cosmic Code. Dalam konteks ilmiah, menunjukkan bagaimana alam semesta dapat dipahami melalui pemikiran rasional dan eksperimen. Namun, memahami Cosmic Code tidak hanya tentang menemukan hukum-hukum fisika yang mengatur alam semesta. Ini juga tentang memahami tempat kita sebagai manusia dalam skala kosmik. Carl Sagan, dalam bukunya Kosmos, menulis, "Kita adalah debu bintang, cara bagi alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kita, sebagai bagian dari alam semesta, memiliki peran penting dalam menguraikan dan memahami kode kosmik. Melalui sains, filsafat, dan eksplorasi spiritual, kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul kita dan tujuan dari keberadaan kita. Bagian keempat ini menunjukkan bahwa Cosmic Code bukan hanya tentang hukum fisika yang abstrak, tetapi juga tentang pencarian makna dan koneksi yang lebih besar dalam hidup kita. Dengan memahami asal-usul dan evolusi kosmik, kita mendapatkan wawasan tentang bagaimana alam semesta berfungsi dan tempat kita di dalamnya. Pencarian ini adalah perjalanan yang terus berlangsung, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri kita sendiri. Melalui penemuan ilmiah dan refleksi filosofis, kita terus membuka lapisan-lapisan misteri yang menyelimuti Cosmic Code, memperluas cakrawala pengetahuan dan makna kita. Bagian kelima ini akan membahas lebih lanjut tentang hubungan Cosmic Code dengan konsep waktu dan ruang, serta implikasinya bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Teori relativitas Albert Einstein memperkenalkan konsep ruang-waktu sebagai kesatuan yang tak terpisahkan, di mana ruang dan waktu tidaklah absolut, tetapi relatif tergantung pada kecepatan pengamat dan medan gravitasi yang ada. Konsep ini mengguncang pemahaman klasik Newtonian tentang alam semesta dan membuka jendela baru untuk memahami kode yang mengatur realitas kita. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bukanlah gaya seperti yang dipahami sebelumnya, melainkan lengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Fenomena ini bisa dilihat dalam gambar yang sering digunakan untuk menjelaskan teori ini. Bola besar yang menekan permukaan lembaran elastis, menciptakan cekungan yang menarik benda-benda lain ke arahnya. Ini menunjukkan bahwa ruang waktu itu fleksibel dan dapat dipengaruhi oleh objek-objek masif, sebuah prinsip yang menegaskan adanya kode atau aturan yang lebih mendalam yang mengatur interaksi dasar dalam alam semesta. Salah satu implikasi menarik dari teori relativitas adalah konsep dilatasi waktu, di mana waktu dapat berjalan lebih lambat dalam medan gravitasi yang kuat atau pada kecepatan yang sangat tinggi. Fenomena ini telah dibuktikan melalui berbagai eksperimen, seperti jam atom yang bergerak cepat di pesawat terbang menunjukkan perbedaan waktu dibandingkan dengan jam yang tetap di darat. Dilatasi waktu bukan hanya konsep teoretis, tetapi memiliki aplikasi praktis dalam teknologi modern seperti GPS, yang harus memperhitungkan efek ini untuk memberikan posisi yang akurat. Ini adalah contoh nyata bagaimana Cosmic Code mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, meskipun kita mungkin tidak menyadarinya. Selain relativitas, mekanika kuantum memperkenalkan konsep-konsep yang lebih asing tentang waktu dan ruang.
Dalam dunia kuantum, partikel-partikel dapat eksis dalam beberapa keadaan sekaligus sampai mereka diamati. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai superposisi. Lebih dari itu, konsep non-lokalitas dalam keterkaitan kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terpisah jauh bisa saling mempengaruhi secara instan, melampaui batas kecepatan cahaya yang ditetapkan oleh relativitas. Ini menantang konsep linier dan lokal tentang waktu dan ruang, menyiratkan bahwa cosmic code mungkin mencakup dimensi dan realitas yang lebih kompleks daripada yang kita pahami. Pemikiran tentang ruang dan waktu juga memiliki implikasi filosofis yang dalam. Misalnya, gagasan bahwa waktu adalah ilusi yang dihasilkan oleh kesadaran kita telah didiskusikan oleh berbagai filsuf sepanjang sejarah. Dalam ajaran Buddha, waktu sering dianggap sebagai konsep yang relatif dan tidak absolut. Ide ini memiliki kemiripan dengan pandangan fisika modern tentang waktu, yang menunjukkan bahwa persepsi kita tentang aliran waktu mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas fundamental alam semesta. Konsep tentang ruang dan waktu juga dieksplorasi dalam teks-teks kuno seperti Bhagavad Gita, di mana Krishna mengungkapkan kepada Arjuna bahwa waktu adalah kekuatan yang tak terhindarkan, yang mengatur semua peristiwa dalam alam semesta. Dalam konteks ini, waktu tidak hanya dilihat sebagai dimensi fisik, tetapi juga sebagai prinsip kosmik yang mengatur kehidupan dan kematian. Ini mencerminkan pandangan yang lebih holistik dan transenden tentang waktu, mirip dengan bagaimana cosmic code berusaha mengungkap aturan-aturan yang mendasari keberadaan kita. Dalam literatur sains fiksi, konsep tentang ruang dan waktu sering dieksplorasi melalui cerita tentang perjalanan waktu dan alam semesta paralel. Buku-buku seperti A Wrinkle in Time oleh Madeleine L'Engle dan The Time Machine oleh H.G. Wells menggambarkan petualangan yang melampaui batas-batas ruang dan waktu, menawarkan pandangan spekulatif tentang bagaimana cosmic code mungkin memungkinkan kita untuk menjelajahi dimensi-dimensi yang belum diketahui. Fiksi ilmiah tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan ilmiah dan filosofis yang lebih besar. Bagian kelima ini menunjukkan bahwa cosmic code tidak hanya tentang hukum-hukum fisika, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami waktu dan ruang sebagai bagian dari struktur fundamental alam semesta. Melalui teori relativitas dan mekanika kuantum, kita melihat bahwa realitas lebih kompleks dan teratur daripada yang pernah kita bayangkan. Pengetahuan ini membuka pintu bagi eksplorasi lebih lanjut, baik dalam sains maupun filsafat, tentang bagaimana alam semesta berfungsi dan bagaimana kita berinteraksi dengannya. Pencarian untuk memahami cosmic code adalah perjalanan yang terus berlangsung, yang mengundang kita untuk melihat realitas dengan cara yang lebih mendalam dan lebih luas. Pada bagian ke-6 ini, kita akan menjelajahi implikasi lebih lanjut dari cosmic code dalam kaitannya dengan kehidupan dan evolusi biologis. Gagasan bahwa ada hukum-hukum dasar yang mengatur tidak hanya materi tak hidup, tetapi juga kehidupan itu sendiri membuka perspektif baru tentang asal-usul dan perkembangan makhluk hidup di bumi dan mungkin di tempat lain di alam semesta. Salah satu konsep penting dalam memahami cosmic code dari perspektif biologis adalah teori evolusi oleh seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Darwin menunjukkan bahwa kehidupan berkembang melalui proses seleksi alam, di mana organisme yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya cenderung bertahan dan bereproduksi, sementara yang kurang adaptif akan punah. Proses ini mengarah pada keragaman hayati yang luar biasa yang kita lihat hari ini. Evolusi, dengan mekanismenya yang rumit, dapat dilihat sebagai bagian dari kode alam yang mengatur kehidupan. Namun, pertanyaan yang lebih dalam tetap ada. Apakah hukum-hukum fisika dan kimia yang memungkinkan terjadinya kehidupan juga merupakan bagian dari cosmic code? Pada tingkat molekuler, kita melihat bahwa DNA, molekul yang menyimpan informasi genetik, berfungsi seperti sebuah program komputer yang menginstruksikan sel untuk membangun dan memelihara organisme. DNA terdiri dari 4 basa nukleotida, adenin, timin, sitosin, dan guanin, yang berpasangan dalam pola tertentu untuk membentuk kode genetik. Kode ini adalah bahasa kehidupan, dan proses transkripsi serta translasi informasi genetik ke dalam protein menunjukkan keteraturan yang luar biasa dalam biologi molekuler.
Fakta bahwa kode genetik ini bersifat universal, ditemukan di semua makhluk hidup dari bakteri hingga manusia, menunjukkan adanya prinsip-prinsip dasar yang mengatur biologi di seluruh alam semesta. Hal ini mendukung hipotesis bahwa jika kehidupan ada di tempat lain di alam semesta, ia mungkin mengikuti pola dan kode yang serupa, mengindikasikan adanya cosmic code yang lebih luas yang mengatur biologi universal. Penemuan eksoplanet di zona layak huni yang memiliki kondisi mirip bumi memperkuat kemungkinan ini, membuka peluang bagi kita untuk menemukan kehidupan di luar planet kita. Selain itu, studi tentang kompleksitas kehidupan menunjukkan bahwa meskipun hukum-hukum dasar fisika dan kimia sederhana, mereka dapat menghasilkan sistem yang sangat kompleks melalui interaksi yang dinamis dan non-linear. Konsep emergency, emergence, menggambarkan bagaimana sifat-sifat baru dan tidak terduga dapat muncul dari interaksi komponen-komponen sederhana. Misalnya, kehidupan pada tingkat seluler adalah hasil dari interaksi kompleks antara molekul-molekul biokimia, sementara kesadaran manusia adalah emergensi dari interaksi neuron di otak. Filosof dan ilmuwan seperti Stuart Kauffman telah mengusulkan bahwa prinsip-prinsip emergensi ini mungkin adalah bagian dari cosmic code, di mana keteraturan dan kompleksitas muncul dari hukum-hukum dasar yang mengatur interaksi antar bagian. Ini menyiratkan bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari hukum-hukum statis, tetapi juga proses dinamis yang memungkinkan evolusi dan perkembangan kompleksitas. Dalam bukunya At Home in the Universe, Kauffman menyatakan bahwa kehidupan adalah bagian dari kain yang teranyam dari proses alam yang lebih besar, menggarisbawahi keterkaitan antara hukum fisika dan fenomena biologi. Dalam konteks filsafat kuno, konsep tentang hubungan antara hukum alam dan kehidupan dapat ditemukan dalam ajaran Taoisme. Taoisme mengajarkan tentang Tao atau jalan, prinsip yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Tao dilihat sebagai sumber dan pola dari semua fenomena alam, termasuk kehidupan. Ide ini mencerminkan pandangan bahwa ada keteraturan yang mendasari semua aspek alam semesta, termasuk kehidupan, yang sejalan dengan konsep cosmic code. Penemuan dalam biologi modern juga mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kehidupan berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Studi tentang ekologi menunjukkan bahwa organisme tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan mereka, tetapi juga mempengaruhi lingkungan tersebut dalam siklus timbal balik yang dinamis. Hal ini mencerminkan pandangan holistik tentang alam semesta, di mana semua bagian saling terkait dan saling mempengaruhi dalam jaringan kompleks yang mungkin merupakan bagian dari cosmic code. Bagian keenam ini menunjukkan bahwa cosmic code tidak hanya mengatur hukum fisika yang tidak hidup, tetapi juga hukum-hukum yang mengatur kehidupan dan evolusi biologis. Dengan memahami bagaimana kode genetik, emergensi, dan interaksi dinamis berkontribusi pada kompleksitas kehidupan, kita mendapatkan wawasan tentang bagaimana alam semesta berfungsi pada semua tingkat. Pengetahuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman ilmiah kita, tetapi juga menambah makna dalam pencarian kita untuk memahami tempat kita dalam kosmos. Melalui eksplorasi ini, kita terus mengungkap lapisan-lapisan dari cosmic code yang mengatur kehidupan dan keberadaan kita. Bagian ketujuh dari eksplorasi cosmic code akan membawa kita ke wilayah yang lebih esoteris, yaitu kemungkinan bahwa kesadaran manusia dan pengalaman spiritual mungkin juga merupakan bagian dari kode yang mendasari alam semesta. Apakah mungkin bahwa pengalaman-pengalaman mendalam dan transenden yang sering dilaporkan dalam berbagai tradisi spiritual dan mistik memiliki dasar ilmiah yang terkait dengan struktur fundamental realitas? Para ilmuwan dan filsuf telah lama mencoba menjelaskan fenomena kesadaran. Salah satu teori yang menarik adalah teori penurunan teratur orkestrasi, Orchestrated Objective Reduction, OR, yang diajukan oleh fisikawan Roger Penrose dan ahli anestesi Stuart Hameroff. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran muncul dari proses kuantum di dalam mikrotubulus neuron di otak. Menurut mereka, aktivitas kuantum ini mungkin berinteraksi dengan struktur dasar ruang-waktu, yang berarti bahwa kesadaran kita bisa terhubung dengan cosmic code pada level yang sangat mendasar. Pandangan ini, meskipun kontroversial, menimbulkan pertanyaan menarik. Jika kesadaran kita adalah bagian dari kode kosmik, apakah ini berarti bahwa pengalaman spiritual, yang sering dianggap sebagai interaksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sebenarnya adalah interaksi dengan aspek fundamental alam semesta? Banyak tradisi spiritual menyatakan bahwa meditasi,
doa, atau pengalaman mistik memungkinkan kita untuk menyentuh atau mengakses realitas yang lebih tinggi atau lebih dalam. Jika benar bahwa kesadaran manusia berhubungan dengan mekanisme kuantum, mungkin ada dasar ilmiah untuk pengalaman-pengalaman ini. Dalam sejarah filsafat dan agama, konsep kesatuan dengan alam semesta telah lama ada. Misalnya, dalam ajaran Advaita Vedanta dari filsafat Hindu, disebutkan bahwa Atman, diri individu, dan Brahman, realitas universal, adalah satu. Pengalaman kesadaran kosmik atau pencerahan dianggap sebagai penyadaran akan kesatuan ini. Ini mencerminkan gagasan bahwa ada kode atau hukum yang mengikat semua aspek realitas, termasuk kesadaran manusia, dalam satu kesatuan yang koheren. Bukti ilmiah yang lebih baru juga mendukung gagasan bahwa otak dan kesadaran tidak bisa dipisahkan dari lingkungan fisik dan sosial kita. Neuroscience telah menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dan mistik seringkali terkait dengan aktivitas tertentu di otak. Misalnya, penelitian menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional, fMRI, telah mengidentifikasi pola aktivitas otak yang terkait dengan meditasi dan pengalaman religius. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki dasar biologis yang nyata, meskipun kita belum sepenuhnya memahami mekanisme yang mendasarinya. Lebih jauh, konsep tentang jaringan kesadaran, consciousness network, yang diusulkan oleh beberapa ilmuwan dan filsuf menyiratkan bahwa kesadaran individu kita mungkin adalah bagian dari jaringan kesadaran yang lebih besar. Ini bisa dibandingkan dengan bagaimana setiap komputer di internet terhubung melalui jaringan yang lebih besar. Jika kesadaran kita terhubung dengan jaringan universal ini, maka pengalaman-pengalaman transenden mungkin adalah interaksi dengan bagian-bagian lain dari jaringan tersebut, mirip dengan bagaimana komputer berkomunikasi melalui internet. Dalam konteks ini, pengalaman-pengalaman spiritual dan mistik bisa dilihat sebagai cara untuk mengakses bagian lain dari cosmic code. Ini bisa menjelaskan mengapa banyak orang melaporkan perasaan kesatuan, kedamaian, dan pemahaman yang mendalam setelah pengalaman-pengalaman tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kesadaran dan spiritualitas bisa menjadi bagian penting dalam mengungkap cosmic code. Filsuf dan ilmuwan seperti Carl Jung juga telah mengeksplorasi konsep ini melalui ide tentang ketidaksadaran kolektif, collective unconscious. Jung berpendapat bahwa ada lapisan tidak sadar yang dimiliki bersama oleh semua manusia, berisi archetype dan pengalaman universal. Pandangan ini selaras dengan gagasan bahwa ada tingkat kesadaran yang lebih dalam dan lebih mendasar yang menghubungkan semua individu. Jika ketidaksadaran kolektif adalah bagian dari cosmic code, maka ini bisa menjelaskan banyak fenomena psikologis dan spiritual yang dialami oleh manusia di berbagai budaya dan zaman. Bagian ketujuh ini menunjukkan bahwa cosmic code mungkin tidak hanya mengatur aspek fisik alam semesta, tetapi juga kesadaran dan pengalaman spiritual manusia. Dengan memahami hubungan antara kesadaran dan hukum-hukum fundamental alam semesta, kita mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita dalam kosmos. Ini membuka pintu untuk eksplorasi lebih lanjut, baik dalam sains maupun spiritualitas, tentang bagaimana kita terhubung dengan alam semesta dan bagaimana kita bisa mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang realitas. Melalui penelitian dan refleksi mendalam, kita terus mengungkap lapisan-lapisan dari cosmic code, memperluas cakrawala pengetahuan dan makna kita. Pada bagian ke-8 ini, kita akan menyelami bagaimana cosmic code mempengaruhi pemikiran manusia tentang moralitas dan etika, serta bagaimana pandangan ini bisa membawa perubahan dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Ketika kita berbicara tentang kode kosmik, kita tidak hanya merujuk pada hukum-hukum fisika dan biologi, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang lebih dalam, yang mungkin mengatur perilaku moral dan etis kita sebagai makhluk yang sadar. Salah satu pandangan yang menarik dalam konteks ini adalah gagasan bahwa moralitas bisa saja merupakan produk evolusi. Para ahli biologi evolusioner seperti Richard Dawkins dan A.O. Wilson telah mengemukakan bahwa perilaku moral dapat memiliki dasar biologis, berkembang sebagai mekanisme adaptif yang meningkatkan kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduktif. Misalnya, perilaku altruisme, di mana individu berkorban demi kepentingan orang lain atau kelompok, dapat dilihat sebagai hasil dari seleksi alam yang menguntungkan kelompok secara keseluruhan.
Ini menunjukkan bahwa ada kode dalam diri kita yang mendorong kita untuk bertindak secara moral. Namun, moralitas manusia tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh biologi saja. Sejarah pemikiran filosofis menunjukkan bahwa manusia juga mencari prinsip-prinsip etika yang lebih tinggi, yang melampaui kebutuhan evolusioner dasar. Filosof Immanuel Kant misalnya, mengemukakan konsep imperatif kategoris, yaitu prinsip moral universal yang harus diikuti tanpa syarat. Menurut Kant, moralitas didasarkan pada rasionalitas dan otonomi individu, yang memungkinkan kita untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang kita anggap benar. Ini menunjukkan bahwa Cosmic Code mungkin juga mencakup prinsip-prinsip etika yang lebih tinggi, yang kita kenali melalui nalar dan refleksi moral. Selain itu, ajaran-ajaran spiritual dari berbagai tradisi juga menekankan pentingnya moralitas dan etika sebagai bagian dari keteraturan kosmik. Misalnya, dalam ajaran Buddha, konsep karma mengajarkan bahwa tindakan moral yang baik akan menghasilkan konsekuensi yang baik, sementara tindakan buruk akan menghasilkan konsekuensi yang buruk. Ini mencerminkan pandangan bahwa ada hukum moral yang mendasari alam semesta, yang mengatur bagaimana tindakan kita mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Prinsip ini menunjukkan adanya kode etis yang tertanam dalam struktur kosmik itu sendiri. Dalam konteks modern, pandangan tentang etika dan moralitas juga telah diperluas melalui pemikiran filsafat lingkungan. Filsuf seperti Aldo Leopold mengadvokasi etika tanah yang memperluas lingkup moralitas kita untuk mencakup lingkungan alam dan semua bentuk kehidupan. Leopold berargumen bahwa kita harus menganggap diri kita sebagai bagian dari komunitas biotik yang lebih besar dan bertindak dengan cara yang menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Ini menunjukkan bahwa Cosmic Code juga bisa mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan kita dengan alam, menekankan tanggung jawab kita untuk menjaga planet ini. Perubahan pandangan moral dan etis ini juga dapat dilihat dalam gerakan sosial kontemporer yang berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Aktivis seperti Greta Thunberg mengingatkan kita tentang urgensi tindakan terhadap perubahan iklim, menekankan tanggung jawab moral kita untuk bertindak demi masa depan generasi mendatang. Ini menunjukkan bahwa kesadaran moral kita terus berkembang seiring dengan pemahaman kita tentang dampak tindakan kita terhadap dunia. Melalui advokasi dan tindakan kolektif, kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip etis ini bisa diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam kebijakan dan perilaku. Selain itu, perkembangan teknologi modern juga menantang kita untuk mempertimbangkan implikasi moral dan etis dari inovasi-inovasi baru. Misalnya, dalam bidang kecerdasan buatan, AI, ada pertanyaan mendalam tentang bagaimana kita harus merancang dan menggunakan teknologi ini. Filsuf seperti Nick Bostrom telah mengeksplorasi risiko eksistensial yang mungkin timbul dari AI superintelligent, menekankan pentingnya mengembangkan etika yang dapat mengarahkan penggunaan teknologi ini untuk kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Cosmic Code mungkin juga harus mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan teknologi dalam cara yang bertanggung jawab. Bagian ke-8 ini menggambarkan bahwa Cosmic Code tidak hanya tentang hukum fisika dan biologi, tetapi juga tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku manusia. Melalui evolusi biologis, refleksi filosofis, ajaran spiritual, dan perkembangan teknologi, kita terus berusaha untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita. Pemahaman yang lebih dalam tentang Cosmic Code ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tentang alam semesta, tetapi juga membimbing kita menuju cara hidup yang lebih etis dan bermakna. Melalui eksplorasi ini, kita mengakui bahwa kita adalah bagian dari keteraturan kosmik yang lebih besar dan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan harmoni di dunia. Pada bagian ke-9 ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep Cosmic Code dapat memberikan pandangan baru tentang masa depan manusia dan evolusi teknologi, serta bagaimana hal ini dapat membentuk nasib kita sebagai spesies. Memahami prinsip-prinsip mendasar yang mengatur alam semesta tidak hanya membantu kita memahami masa lalu dan sekarang, tetapi juga memungkinkan kita untuk membayangkan dan merancang masa depan yang lebih baik. Salah satu bidang di mana Cosmic Code memainkan peran penting adalah dalam pengembangan teknologi. Teknologi, dalam banyak hal, adalah perpanjangan dari kemampuan manusia untuk memanipulasi
dan memahami hukum-hukum alam. Sejak penemuan api dan roda hingga komputer dan internet, teknologi telah mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Saat ini, kita berada di ambang revolusi teknologi baru yang melibatkan kecerdasan buatan, AI, bioteknologi, dan eksplorasi ruang angkasa. AI, misalnya, memiliki potensi untuk mengubah setiap aspek kehidupan kita. Teknologi ini didasarkan pada algoritma dan data, yang pada dasarnya adalah bentuk lain dari kode. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Nick Bostrom, AI yang sangat cerdas dapat membawa keuntungan besar, tetapi juga risiko eksistensial yang signifikan. Bostrom mengingatkan kita bahwa jika AI berkembang tanpa pengawasan yang tepat, itu bisa mengancam keberadaan kita. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengelolaan cosmic code dalam konteks teknologi adalah kunci untuk memastikan bahwa inovasi-inovasi ini bermanfaat bagi umat manusia. Dalam bidang bioteknologi, kita melihat potensi untuk mengedit genom manusia melalui teknologi CRISPR-Cas9. Teknik ini memungkinkan kita untuk memanipulasi kode genetik dengan presisi yang luar biasa, membuka kemungkinan untuk mengobati penyakit genetik, dan bahkan meningkatkan kemampuan manusia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam tentang apa artinya menjadi manusia dan bagaimana kita harus menggunakan kekuatan ini. Apakah kita berhak mengubah kode yang telah berevolusi selama miliaran tahun? Atau, apakah kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kompleksitas moral dari cosmic code dalam bioteknologi. Selain itu, eksplorasi ruang angkasa membuka kemungkinan baru untuk memahami dan menerapkan cosmic code. Misi ke Mars dan penelitian tentang eksoplanet berpotensi menemukan kehidupan di luar bumi, yang akan mengubah pemahaman kita tentang tempat kita di alam semesta. Kolonisasi ruang angkasa juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum fisika dan biologi di lingkungan yang sangat berbeda dari bumi. Ini menantang kita untuk menerapkan cosmic code dalam konteks yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pandangan transhumanisme yang dipopulerkan oleh para futuris seperti Ray Kurzweil menyarankan bahwa manusia akan terus berkembang dan mungkin suatu hari menyatu dengan teknologi untuk mencapai tingkat kesadaran dan kemampuan yang lebih tinggi. Konsep singularitas teknologi, di mana perkembangan teknologi menjadi tak terkendali dan melampaui pemahaman manusia, menunjukkan bahwa cosmic code mungkin mengarahkan kita ke masa depan yang radikal berbeda. Kurzweil memprediksi bahwa kita akan mencapai singularitas pada pertengahan abad ini, yang akan membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam cara kita hidup dan berpikir. Namun, ada juga suara yang mengingatkan tentang risiko dari perkembangan teknologi yang cepat. Filsuf teknologi seperti Luciano Floridi berbicara tentang etika informasi dan bagaimana kita harus memperlakukan data dan teknologi dengan tanggung jawab besar. Floridi berpendapat bahwa kita perlu mengembangkan infosfer yang sehat, di mana informasi dan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, dan bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Ini menunjukkan bahwa memahami cosmic code juga memerlukan kesadaran etis tentang bagaimana kita menggunakan teknologi. Selain teknologi, cosmic code juga menginspirasi kita untuk berpikir lebih holistik tentang masa depan planet kita. Pandangan bahwa kita adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan bahwa tindakan kita memiliki dampak global memerlukan perubahan paradigma dalam cara kita melihat lingkungan dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ekologi dan ilmu lingkungan menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari memahami dan menghormati kode yang mengatur kehidupan di bumi. Bagian ke-9 ini menunjukkan bahwa cosmic code bukan hanya tentang memahami hukum-hukum alam yang ada, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Melalui pengembangan teknologi yang bertanggung jawab, eksplorasi ruang angkasa, dan pemahaman etis tentang interaksi kita dengan lingkungan, kita bisa memastikan bahwa kita terus berkembang sebagai spesies yang sadar akan tempat kita dalam kosmos. Masa depan manusia mungkin penuh dengan tantangan dan peluang, tetapi dengan panduan dari cosmic code, kita bisa menavigasi jalan ini dengan bijaksana dan penuh harapan.